Oke, lanjut di pertanyaan Yes. tadi ya. Andai si Tyson ternyata juga pernah kepikiran untuk selingkuh. Ya, Terus nggak dia apa-apa. ngomong juga. Artinya dia normal. Soalnya kayak dia cinta banget sama aku. Kalau cinta banget sama kamu nggak normal emang. Masih banyak perempuan lain Tyson, percaya deh. Enggak, tapi maksud gue gini. Maksud gue gini, berarti kan dia normal, Iya. laki-laki normal. Tapi balik lagi, apa Komitmen. cuma diangan-angan, apa itu sudah diikuti dengan perbuatan. Kalau diikuti dengan perbuatan, pasti ya dong ada konsekuensi, Iya, sayang. berarti ini namanya pernikahan, Mak. Deportasi Anda kembali ke Australia. Kembali Anda bersama kanguru dan koala. Ya kan, rasakan itu. Nggak apa-apa, tapi tetap aja ada ancamannya. Kembali ke Melbourne mengembalakan koala dan juga kanguru kau, ya kan? Mendingan? Mendingan di sini. Sama macan. Iya. Ya tapi gitu ya, Iya. berarti memang godaan, gangguan, cobaan pasti Pasti ada, ada. Kak. Pikiran-pikiran ini kalau gini gimana ya, itu juga pasti Iya. ada. Tergantung bagaimana, itu kan namanya ujian buat kuat-kuatan iman. Ya. Zaman dagu rata aja ada yang godain, apalagi dagu udah mancung. Belah. Ya. Itu bukan ngomongin dagu aku ya, dagu dia kayaknya. Dagu lo, agak lancip aja lo. Oke, nah kalau bintang tamu kita yang berikut ini menikah di usia yang belia sekali ya, 17 tahun. Terus ngajak nikah juga gitu. Minggu depan kita nikah yuk. Santai gitu ya. Santai gitu. Iya, Dan iya. sekarang mereka sedang menantikan anak yang kedua. Ya kan? Kayak apa sih 8 tahun perjalanan pernikahan mereka yang dimulai dari amat belia itu. Kita aja mulai dari usia yang gak belia-belia amat. Jangan bawa gue dalam kehidupan lo. Jangan bawa gue. Apa? Kalau ini tantangannya pasti beda. Kita lihat Beda, profilnya beda. Mikaela berikut ini. Mikaela Patrice Darmawan, model dan artis kelahiran 1995 yang pernah membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala sebagai vampir tahun 2014 ini saat berusia 17 tahun menikah dengan aktor dan pengusaha berusia lebih tua 6 tahun Fardan Khan pada 2014 dan dikaruniai anak pertama bernama Muhammad Arupalaka Khalifa. Wanita blasteran Belanda Australia ini pernah viral saat menceritakan kisah pernikahannya yang tanpa model karena dilakukan di kosan tanpa catering, dihadiri hanya 8 orang menggunakan pakaian dan make up sendiri hingga menjadikan asisten rumah tangganya sebagai videografer. Perempuan yang tergabung dalam Local Mom Gang bersama Elis Norin dan Yasmin Wildblood ini 29 Oktober kemarin mengadakan gender reveal di usia kandungan 5 bulan di mana calon anaknya berjenis kelamin perempuan serta dihadiri sejumlah artis seperti Zaskia dan Siren Sungkar. Benarkah Fardan takut memiliki anak kedua perempuan? Dan benarkah Mikaela ngidam makanan western selama hamil anak kedua? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita sudah ada Mikaela. Nah, Mikaela juga kemarin sempat viral tuh karena dia bikin konten TikTok menceritakan bagaimana awal-awal kisah pernikahan kamu ya. Coba kita lihat dulu TikToknya seperti apa berikut ini. Nah, baliknya ke sini ya, ada tulisannya. Pokoknya intinya kalian nikah di kosan gitu ya kan, lokasi kosan. Aku lagi tinggalin pas lagi sibuk stripping sinetron. Dekorasi nggak pakai, catering nggak pakai, hairdo makeup sendiri, baju pengantin kebaya, udah batik yang kita udah punya, videografer ART mama, tamu pernikahan cuma 8 orang, 6 keluarga inti dan 2 sahabat. Terus siapa bilang nikah harus modal dulu? Kalau mau nikah nikah aja Kawin di gitu. kosan. Ini Kan banyak yang kawin di kos-kosan. Nikahnya mungkin berbeda. Dia nikahnya di kos-kosan. Tapi bener kamu sampai harus ya udah nggak ngasih tahu siapa orang lebih banyak lagi bahwa kamu udah nikah Gak gitu. mau, karena pas itu kan masih umur 17 ke 18 kan. Jadi aku udah punya ide kayak jangan sampai aku nikah terus gue stres selama kayak tahun pertama karena semuanya terlalu banyak apa sih Orang yang iya tahu. reason kan kayak you sure kan nikah muda it's not gonna work. Jadi aku pengennya bisa nggak ya kalau aku nikah itu nggak usah Gak usah orang banyak tau, cuma cukup biar kalian berdua. aku sama suamiku benar-benar bisa menjalani tanpa ada orang luar bilang say yes say no gitu sih. Atau nasihat-nasihat yang sesat gitu ya. Dan alhamdulillah kan it seemed to work karena 8 kita tahun. udah 8 tahun nikah dan Tapi bener nggak pada saat kalian, pada saat suami kamu nanya, ayo kita minggu depan nikah yuk. Terus kamu juga mengajukan, masing-masing menyampaikan apa yang diharapkan pada pernikahan, betul? jadi sebenarnya jauh sebelum itu kita udah pernah buat kontrak. Ya, jadi suami aku tuh pernah buat kontrak. Kita kalau nanti nikah aku mau seperti istri seperti ini, kamu suami seperti ini. Jadi kita tanda tangan. Jadi kita udah pernah bahas itu kertasnya kalau nggak salah 9 pages. 9 halaman. Ya, sampai masalah anak, Oh, ada juga, gitu-gitu, udah keren juga ya. agama, semua itu udah termasuk masalah sekolah, masalah keuangan, mau diaturnya seperti apa tuh udah tertulis. Dia yang nulis? Enggak, kita berdua. Oh, Kita gitu? berdua tuh make sure kayak
kita kalau nanti nikah, kita nggak mungkin berantem masalah ini 9 kertas lagi ya. Karena gitu. sudah fix di awal Udah udah fix, ini. gitu loh. Itu di usia kamu 17 waktu itu ya? 16 pasti 16. terjadinya kalau Dan lagi si pas suami kertas. kamu ada di usia 22 ya. 22, tapi kalian udah pintar banget ya. Kamu dulu ada perjanjian kayak gitu nggak, Mel? Ada dong. Ah, masa? Udah lupa di mana kertasnya. Enggak, serius, ada Mel? Gue perjanjian pranikah ada. Oh, perjanjian pranikah? Enggak, tapi maksudnya itu kan di awal kamu 12 tahun, dia 8 tahun. Kalian masih ingatkah itu kalau ada apa-apa, kalau ada ketidaksepahaman akan kembali ke kertas itu atau gimana? Ya iyalah, soalnya kertas itu aku taruh di brankas. Oh, di brankas. Nah, Kamu? kalau aku di brankas. Iya, dia di brankas. Aku kan tulis-tulis, robek-robek, hempas. Ada yang melenceng nggak dari perjanjian awal? Betul itu. Ada yang melenceng nggak, Mel? Pasti ada lah. Oh, pasti ada. ada. Tapi kompromi lagi atau gimana? Ya, compromising-nya sejauh mana? Kan maksudnya tadi aku bilang kan, kalau aku sama suamiku so far dia tidak melakukan hal di luar dari yang aku udah nggak bisa kompromikan. Oh Jadi iya. masih oke. Kalau masih kompromi. Kalau kamu udah 8 tahun, ada nggak hal yang ternyata kok beda nih sama yang itu? Gitu. Atau ini ada sesuatu pandangan baru, kan kadang-kadang orang juga berubah gitu. Boleh, makanya nanti kita bisa keluarin tuh kertas, kita bisa coret lagi. Kalau kita berdua ngerasa kayak ini kita salah ya, I don't think this was. Jadi sepakat karena lagi. kita mau gimana juga kan belum tentu apa yang kita dalam kondisi sekarang itu bisa ngikutin apa yang kita dulu ngira pas umur 16 gitu Karena kan. biasanya kan kalau nggak sama itu kan biasanya suka ada ya konflik dulu gitu ya. Terus kalian nyelesainnya ngomong baik-baik itu biasanya pada saat apa tuh? Sebenarnya aku sama suamiku tuh udah dari dulu udah punya deal. Intinya kalau kita ada masalah apapun, hari itu juga harus selesai. Karena pas bobo aku pengen peluk-pelukan. Jadi kalau aku ngantuk, nggak boleh selesaikan dulu. Sampai jam 3 pagi sampai sholat subuh baru lanjut lagi nggak masalah deh. Intinya pas bobo harus udah bisa peluk-peluk. Kamu gitu juga, Mama. Aku selalu peluk dong. Peluk bantal. Nah, itu peluk dinding. Jadi macam-macam ya, orang punya Beda-beda ya, cara Syah. penyelesaian beda-beda. Iya. Ada yang kalau kita nggak tidur nanti kita justru nggak bisa mengendapkan dulu emosinya, jadi masih ngomong emosi. Tapi ada yang bilang kita harus selesai sebelum tidur. Tapi Karena ya aku tergantung. tipenya nggak mau dibahas lagi besok gitu loh. Kamu tipenya, dan suami tipenya kamu pun kayak sama? nggak mau kita tuh ngelanjut gitu loh jadinya. Yang udah. Yang udah. Itu bedanya Kak, aku sama dia. Dia Kenapa? kalau ada masalah kan dibahas. Kalau aku kan nggak dibahas, di konten. Tetap dibahas tapi di konten bahasnya. Lucu nggak? Lucu. Nah, mereka sekarang sudah menantikan anak yang kedua gitu ya. Yang pertama jaraknya 6 tahun ya. Memang Ya, tadinya kan jaraknya awalnya jauh. kamu belum mau nambah dengan segera gitu, betul? Iya emang. Jadi ya kita udah sepakat dari kertas itu. Dari kertas itu? Bahwa kita itu akan ngejarakin. Oh, ngejarakin. Tapi waktu hamil anak pertama langsung hamil itu udah kesepakatan atau kalian sebenarnya nggak Oh ada? tidak, plan? karena sebenarnya tuh pas itu aku lagi pakai spiral, tapi spiralnya hilang. Lucu anaknya dia. Jadi kan kayak udah. Jadi ya, nah, kasih jadi bonus. udah, gitu kan. Kalau yang Spiralnya pertama. hilang. Soalnya emang aku sama suamiku pengennya tuh tadinya for the first 2-3 years of our marriage itu kayak kita berdua gitu lebih kan. mengenal dulu. Tau-taunya pas tahun kedua lo hamil Loh, ya, iya, gitu iya. kan. Ada perjuangan, Spiralnya Mbak. kemana tuh, gitu kan. Ya, Pas berarti- dicek hilang. Berarti manusia memang bisa berencana, tapi kadang-kadang ya ada kok improvisasi karena Iya. ada Oh, gimana? ada hal yang harus improve. Oke, kita lihat ini pada saat itu kemarin ya, gender reveal ya. Yang anak pertamanya laki, yang berikutnya. Kalian berdua masih gemes banget ya. 8 tahun terus ya awal-awal pernikahan gimana berarti adaptasinya? Kan tadinya mau berdua dulu adaptasi, tiba-tiba ada anak gitu. To be honest, itulah kenapa kemarin aku sempat ngebahas kenapa my kehamilan ini sama yang pertama itu beda ya. Karena yang pertama itu aku baru tahu pas 6 bulan, jadi udah lebih ke shock, kaget, bingung, confused, hamil gitu? kayak hamil dan kamu 3-4 bulan lagi brojol ya Mik, oke gitu kan. Persiapan kamu mental 4 bulan doang. Jadi kan harus mikirin semuanya kan, terus aku sama suamiku shock juga, jadi sempat ngerasa kayak aduh yang anak pertama itu kita nggak terlalu bisa yang enjoy my pregnancy, we couldn't really enjoy getting ready gitu-gitu, jadi nggak ada acara apapun gitu loh, nggak ada gender reveal, nggak ada baby shower, nggak ada apa-apa, jadi brojol aja. Terus oke guys, so kita sebenarnya udah nikah 2 tahun yang lalu dan this is my child. Jadi kan itu sempet gitu loh, jadi sempet heboh, jadi itu lebih ke
kita kemarin lebih ke fokus untuk ngebuktikan ke semua orang bahwa kita tuh udah nikah udah 2 tahun yang lalu ya. Sampai gue harus keluar ada buku nikah, tahu gak sih, nggak upload semuanya. Allah tuh Padahal dia tadinya mau diam-diam aja biar nggak banyak orang yang ini ngerecokin, malah ya itu. Sekali lagi, kita harus berencana ya kan. Kita harus punya pedoman. Kenapa nggak punya pedoman? Kenapa harus punya pedoman? Karena kadang-kadang hidup itu suka memberi kejutan. Bayangin kalau kita nggak punya pegangan aja. Karena saya curhat deh. Karena saya curhat.